Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Jamaah rahimakumullah. Ayat yang tadi saya bacakan surat Al-Baqarah 183, Allah menjelaskan, wahai sekalian orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa la'allakum tattaqun. Insyaallah kamu semua akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Target akhir dari puasa adalah takwa. Kenapa takwa? Karena Allah menjelaskan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah. Tentunya kita perlu melihat indikator atau ciri-ciri daripada orang yang bertakwa menurut Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wallahu a'lam bimuradi. Al-Quran ini diturunkan sebagai hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. Berdasarkan ayat ini, ciri-ciri orang bertakwa ada 5. Yang pertama adalah yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang gaib. Allah itu adalah zat yang gaib. Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa bisa memahami bahwa Allah itu adalah zat yang ada. Yang kedua adalah wa yuqimunas shalah. Orang yang menegakkan salat. Allah menggunakan kalimatnya yukimuna, bukan wa'af'alun, bukan orang yang mengerjakan, tetapi orang yang menegakkan sholat. Berbeda dengan mengerjakan bisa jadi tidak disiplin waktunya, atau bahkan satu kali waktu dilaksanakan, waktu yang lain tidak. Orang yang seperti ini bahkan diancam oleh Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu neraka wail Allah siapkan untuk yang sholat, tapi sholatnya sahun, lalai, tidak istiqomah. Ya, Rasul mengingatkan as-shalatu khairus shalah fi awwali waqtiha. Salat yang terbaik dikerjakan pada awal waktu, kemudian secara berjamaah. Ya. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang senantiasa menafkahkan rizkinya di jalan yang benar. Dalam hal yang lain, Allah akan memeriksa, akan menghisab di yaumil akhir apa yang kita kerjakan. Satu hal. Tapi kalau rizki, harta yang kita miliki, itu 2 yang dipertanyakan. Yang pertama, diperoleh dari mana harta itu? Dengan cara yang halal atau tidak? Itu yang pertama. Sehingga sahabat Rasul ada yang dia seorang pengusaha, seorang pedagang, saudagar. Ketika Rasul mengatakan orang yang kaya itu masuk surganya belakangan. Dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kalau dia ahli ibadah? Tapi tetap orang yang miskin lebih dulu masuk surga. Kenapa? Orang yang miskin tidak dihisab hartanya, karena tidak ada harta yang harus dipertanggungjawabkan. Sementara yang kaya harus dihisab. Dari mana dia peroleh? Dengan cara baik? Atau dengan cara yang halal? Atau justru koruptor? Setelah itu ditanya,
Untuk apa harta yang kau gunakan itu? Di jalan yang benar atau tidak? Berinfak di dalam hal kebaikan atau tidak? Sehingga kemudian si saudagar itu dia habiskan, dia bagikan semua hartanya. Bahkan ketika ada uang, ada orang menjual kurma dengan jumlah yang banyak, dan kurma itu adalah kurma yang sudah tidak laku, sudah lama, nyaris busuk. Tapi dia tidak apa-apa, dia beli semua dengan harga normal, dengan harapan nanti kurmanya tidak laku, kekayaannya berkurang, sehingga nanti di yaumil akhir dihisab tidak lama. Tapi ternyata tiba-tiba malah di daerah tertentu terjadi penyakit mewabah. Obatnya itu adalah kurma yang hampir busuk. Malah justru kemudian kurmanya dibeli dengan mahal. Tidak jadi dia miskin. Kenapa? Karena dia ikhlas. Masya Allah, luar biasa. Bahkan kapan kita harus berinfak dari harta? Di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, Allah memerintahkan kepada kita untuk berinfak fis-sarra'i wa dharra'i. Ya, orang mutakin itu yunfikuna fis-sarra'i wa dharra'i. Orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan longgar, cukup, ya, berkecukupan, atau dalam keadaan sempit. Jangan pernah kita mau berinfak menunggu kaya, menunggu uang berkecukupan, menunggu harta berlimpah. Jangan pernah. Justru kita di bulan Ramadan ini dilatih untuk banyak berinfak. Tadi panitia mengumumkan, alhamdulillah dalam satu malam terkumpul 1 juta lebih. Terus mengimbau, mengajak yang mau berinfak untuk takjil, bahkan untuk sahur. Luar biasa peluang yang harus kita ambil. Dan Allah menjanjikan di Ramadan ini Allah memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda. Kalau kita di siang hari bersedekah, itu luar biasa. Kenapa di bulan Ramadan pahalanya lebih besar daripada di bulan-bulan lain? Karena kita ibadah, infak di bulan Ramadan di atas ibadah. Ibadah di atas ibadah. Kita sedang berpuasa, sedang beribadah. Kita berinfak. Maka infaknya kita luar biasa. Lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Karena kita beribadah di atas ibadah. Itu makanya Rasul mengatakan orang yang beribadah sunnah di bulan Ramadan nilainya setara dengan ibadah fardu. Kalau kita di bulan Ramadan salat sunnah nilainya sama dengan salat fardu. Salat fardu diberikan kelipatan yang berlipat-lipat. Ini bulan Ramadan. Itu makanya dikatakan bahwa Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, melatih diri. Karena pendidikan di dalam Islam harus melakukan proses pelatihan, pembiasaan. Kita belajar juga mengkaji di bulan Ramadan. Anjurkan kita untuk tadarus, membaca dan memahami Al-Quran. Agar kita tahu, kita paham bahwa Al-Quran itu betul-betul hudan, petunjuk. Bagaimana kita tahu Al-Quran sebagai hudan atau sebagai petunjuk untuk hidup kalau kita tidak pernah mau, jangankan paham, baca pun tidak pernah. Nah di bulan Ramadan ini kita biasakan. Karena di dalam pendidikan Islam, ilmu itu bukan cuma untuk faham. Ilmu itu bukan cuma sekedar untuk difahami. Dalam Islam ilmu harus dipraktekkan di dalam kehidupan. Kita belajar sholat kan harus diterapkan dalam sholat. Demikian juga kita belajar ilmu tentang Allah ketika mewajibkan, memerintah kita untuk berinfak. Bahkan fi syarra'i wa dharra'i. Jadi dalam keadaan darurat pun kita berinfak, dalam keadaan darurat pun kita berinfak sesuai dengan kemampuan. Kalau kita dalam keadaan mampu 5.000 ya 5.000, 1.000 ya 1.000. Tapi kalau sudah terbiasa di dalam darurat kita berinfak, ketika sarra akan lebih semangat. Ketika dalam sempit, kesulitan, terbatas kita berinfak, maka ketika berkecukupan maka kita akan semangat berinfak. Tapi kalau ketika kita dalam kekurangan, dalam kesempitan, tidak mau berinfak, ketika kita berkecukupan yang datang bukan pemurah, justru penyakit kikir. Tidak mau lagi berinfak. Suatu saat ada sebuah kisah. Orang Maghribi, seorang ulama di Maghribi. Kemudian
Suatu saat dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, temui si fulan, berikan kabar gembira kepadanya bahwa dia adalah ahli surga. Kemudian si ulama ini berpikir, siapa orang ini? Malam kedua dia bermimpi lagi, ketemu lagi dengan Rasul, dan Rasul memerintah kepada si ulama ini, temui si fulan, berikan kabar gembira bahwa dia adalah ahli surga. Tapi si ulama ini orang semua, tidak ada yang kenal. Setelah di Nabawi, dia tanya orang-orang sekitar, kemudian ada yang kenal. Kenapa Anda selama besar mencari orang biasa yang saya tahu orang itu? Di satu terus nama ini yang satu lagi itu istri saya. Masya Allah. Ada apa Tuan jauh-jauh menemui kami dalam kehidupan kami yang seperti ini? Tuhan adalah orang yang mulia, orang yang terhormat. Saya bermimpi 3 malam berturut-turut, diperintahkan oleh Rasul untuk menemui Anda, menyampaikan kabar gembira. Kabar gembira apa ya Syekh? Ya Tuhan, bahwa Anda adalah beserta istri Anda ahli surga. Bagaimana mungkin? Saya ini bukan orang baik, orang biasa-biasa. Saya jangankan ilmuwan, apalagi ahli ibadah. Saya ke Nabawi pun tidak, jaraknya tidak jauh. Ke Masjid Nabawi pun saya belum pernah. Sudah berapa tahun ini? Oke, Anda saya ajak ke Nabawi sekarang. Diajak ke Nabawi, sudah sholat segala macam. Ditanya oleh Syekh, saya mau tanya, Anda tuh apa yang Anda lakukan dalam sehari? Tidak ada. Saya biasa-biasa aja, bahkan mungkin bisa jadi sholat saya pun tidak istimewa. Saya berbuat juga biasa-biasa aja. Terus digali sama ulama ini, apa sesungguhnya sehingga Rasul dalam mimpi dia datang menyampaikan kabar gembira bahwa dia seorang ahli surga. Lama-lama kemudian terungkap juga. Saya ada mungkin yang saya lakukan. Saya punya tetangga, suami istri, anaknya 1, kemudian suaminya meninggal. Kehidupannya ya sulit. Maka kemudian saya bersepakat dengan istri saya bahwa setiap penghasilan saya setiap hari dibagi 2. Separuh untuk keluarga saya, separuh untuk seorang janda dan anak yatim. Dan itu yang saya lakukan hingga saat ini. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata itu kuncinya. Dia rela menafkahkan padahal gajinya tidak berlebihan, atau hasil dagangnya tidak berlebihan, sekedar cukup, dia rela dibagi 2. Masya Allah, subhanallah. Makanya kemudian kita harus berusaha melakukan berinfak, bersedekah, berjariah. Jangan menunggu keadaan cukup. Jangan sampai nanti kita menyesal di kemudian hari. Sebagaimana Allah menjelaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah menjelaskan, nafkahkanlah, ya, wa anfiqu, dan nafkahkanlah mimma razaqnakum, sebagian rezeki yang aku sampai berikan kepadamu, min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang mati kepadamu. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang mati kemudian menyesal. Fasadaq qul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, jika engkau memberikan kesempatan kepadaku
hidup sebentar saja, hidup lagi, niscaya aku akan bersedekah. Wa aku minas salihin, dan kami akan menjadi orang yang baik. Masya Allah, sudah meninggal baru menyesal. Allah akhartani ila azalin karib. Kalau diberikan kesempatan sedekah, bukan aku akan sholat, bukan aku akan berhaji, fa asaddaqah, niscaya aku akan bersedekah. Wa aku minas salihin, dan kami insya Allah menjadi orang-orang yang saleh. Ini harus menjadi catatan bagi kita di dalam kehidupan ini. Ya, jangan pernah kita menunggu berkecukupan baru mau bersedekah. Bisa jadi orang yang bersedekahnya 10.000, nilai di sisi Allah bisa lebih besar dari yang 1 juta. Kenapa? Yang 10.000 karena memang 10.000 pun dia harus menyisihkan dengan susah. Karena memang rezekinya tidak banyak. Uangnya tidak banyak. Untuk mengeluarkan 10.000 dia harus berusaha menyisihkan. Dan dia keluarkan dengan susah payah dan ikhlas. Tapi orang yang bersedekah 1 juta, uangnya triliunan. Dan dia sambil merem saja bisa keluar dengan 1 juta itu. Nilainya belum tentu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi yang berkecukupan lebih banyak didasari dengan ikhlas, insya Allah itu juga suatu perbuatan yang baik. Mudah-mudahan Ramadan kita baru 10 hari ya. Baru 10 hari pertama kita lalui, masih tersisa 20 hari kedua lagi. Kita manfaatkan sebagai media latihan untuk kita mau berinfak, bersedekah, sehingga pasca Ramadan kita menjadi orang-orang yang mau berinfak dan bersedekah, dan menjadi orang yang salih, dan sekaligus menjadi orang-orang yang bertakwa seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.